10 tahun pertama waktu zaman SBY, ekonomi bagus, tumbuhnya 6%, tingkat kemakmuran juga meningkat dengan pesat 3. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini, pemataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, partai pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya. Saya tahu dari mana? Saya 20 tahun terakhir melihat 25 tahun terakhir melihat perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi pinggirnya saya ngelihat pengamat gitu, ngamatin aja. Tapi dari situ ada yang bisa kita pelajarin dalam 20 tahun terakhir. 10 tahun pertama waktu zaman SBY, ekonomi bagus, tumbuhnya 6%, tingkat kemakmuran juga meningkat dengan pesat 3 kali PDB per kapita naik. Tapi kalau kita tanya masyarakat, apakah sampai ke presiden, tidak terlalu mendukung, tidak terlalu populer, tidak sepopuler Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Presiden SBY program-program rakyat yang langsung relatif sedikit di mata saya dibanding Pak Jokowi, dan dia boleh dibilang menyalahkan pertumbuhannya ke real sektor. Waktu zamannya Pak Jokowi beda. Pembangunannya government-led, pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana. Tapi akibatnya pertumbuhannya nggak cepat-cepat amat, dari 5%. Kenaikan kesejahteraannya sedikit, cuma 40% dari awal sampai dia turun. Cuman kalau Anda tanya ke masyarakat, popularitasnya amat tinggi. Kenapa? Karena dia buat program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Anda ingat? Ya, kartu sehat, kartu pintar, ini bagi-bagi semua kan? Itu yang membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah langsung mengadres problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, saya mengerti bahwa pemerataan dan program yang langsung ke masyarakat itu penting untuk menjaga, balik lagi ke tadi pertama, stabilitas nasional. Saya pikir begitu, 2 sudah aman. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, enggak juga. Anda lihat kan, kemarin waktu bulan Agustus tahun ini, banyak demo di mana-mana, dan kalau nggak dihentikan akan makin besar, dan makin besar. Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat, entah sengaja, entah nggak sengaja, saya nggak tahu, secara terusnya, yang nggak meruang, secara yang mungkin slide 9. Sengaja atau nggak sengaja, sehingga ekonominya melambat. Walaupun ada program tadi, MBG dan lain-lain ini, tetap aja begitu perut kena yang lain, masyarakat yang lain kena perutnya, ya mereka nggak puas dan turun ke jalan, dan popularitas ke pemerintah turun ke level terendah selama presidensial yang baru ini. Jadi tadi 3 T-nya harus ada. 1, pertumbuhan yang tinggi, stabilitas sosial politik, dan pemerataan. Itu adalah pandangan kebijakan dari makroekonomi dari Sumitonomics. Sebenarnya saya bukan Sumitonomics, ya biar dekat dengan presiden saya bilang Sumitonomics saja lah. Namanya usaha, tapi emang pikirannya cukup bagus. Ya saya terapkan aja.
Terus, ini saya pendek sebentar kan ya. Ini menjawab teka-teki teman-teman, kenapa kondisi seolah-olah berbalik dengan cepat kan. Dalam 2 bulan lebih, dari banyak demo, dari prospek ekonomi melambat, tiba-tiba keadaan berubah. Sekarang seolah-olah masa depan kita cerah. Bukan saya ngomong sih, saya ngomong dikit terus saya tipu-tipu dikit, cerah kira-kira. Bukan itu. Di makroekonomi ada yang dikenal dengan, saya suka baca buku waktu kuliah dulu, bukan suka baca sih, kepaksa baca, karena disuruh sama dosennya sih. Saya murid malas juga, takut nggak lulus kalau nggak baca. Kalau nggak lulus, kalau PSD level tuh, kalau kuliah nggak lulus langsung dikeluarin tuh, suruh pulang. Jadi taruhannya besar. Bukan itu nih, bukan pulangnya yang besar. Kalau pulang sampai Indonesia, kalau saya gagal, saya dicerain istri saya, itu yang paling bahaya. Jadi, the macroeconomic of self-fulfilling prophecy itu kalangan siapa Roger Farmer kalau nggak salah namanya. Jadi dia bilang gini, ekspektasi bisa mempengaruhi ekonomi. Kalau Anda menciptakan ekspektasi positif, maka ada kemungkinan besar ekonomi akan positif tumbuhnya. Kenapa? Pada waktu ada ekspektasi positif, orang berpikir ekonomi akan tumbuh, bisnismen berani melakukan ekspansi bisnis. Karena dia pikir, oh demandnya akan naik nih. Sementara masyarakat juga akan berani belanja. Kenapa? Dia pikir kalau uangnya dihabisin sekarang, bulan depan masih dapat gaji. Karena keadaannya pasti makin bagus. Itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi jadi makin cepat. Jadi ketika saya diberi posisi Menteri Keuangan dengan keadaan ekonomi seperti itu, saya jalankan kebijakan tadi. Jadi bukan asal ngomong. Pertama, saya ciptakan ekspektasi. Gimana caranya? Saya belaga sombong, belaga pintar. Memang sombong sama pintar sebetulnya juga sih. Jadi pas ya. Saya bilang, nggak usah takut. Kita bisa tumbuh lebih baik. Pintarnya, ya gue emang pintar ngomong gitu, tapi nggak boleh Indonesia ngomong gitu rupanya. Orang marah-marah. Wah, lu tengil lu. Terus kalau orang pintar ngaku pintar gimana? Ya kita dengan eksekusi kebijakan. Jadi saya ciptakan ekspektasi. Kebijakannya apa? Saya masukkan 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia, uang saya, uang pemerintah ke perbankan. Itu akan menciptakan stimulus di perbankan. Habis itu saya monitor gimana hasilnya. Kalau kurang saya tambah lagi. Jadi saya manage ekspektasi dengan tindakan real dan memonitor hasilnya di lapangan seperti apa. Kalau enggak, kalau saya cuma ngomong doang, dalam 2 minggu kredibilitas gugur. Makanya waktu saya bilang saya akan balikkan ekonomi gini. Dalam berapa hari itu saya ngomong itu di DPR hari Rabu, hari Jumat uang sudah masuk ke sistem perekonomian 200 triliun rupiah. Harus saya monitor apa bank yang menyalurkan apa enggak. Kalau bank yang nggak menyalurkan, saya ancam tuh, punya dana antara kan banknya. Saya ancam, bawa Pak Pandu datang ke bank BNI dulu, terus ke Mandiri juga dengan Pak Pandu. Karena saya tahu posisi saya nggak langsung di situ, dan antara yang langsung. Jadi ketika orang nyalahin saya, itu kan bukan wewenang kamu. Iya, tapi saya mau dana antara tuh. Jadi gua salahin si Pandu, Pak Pandu. Itu memastikan bahwa kebijakannya jalan. Setelah itu saya monitor, ada nggak perbaikan di ekonomi? Ternyata kan ada. Coba ada nggak yang sales, nanti saya tunjuk. Penjualan naik, retail mulai naik, pasar mulai ramai, dan bank-bank sudah menyalurkan kredit. Ini kalau lihat ya, Anda lihat ya, di sebelah kanan itu ada bank yang saya uang yang saya taruh di mereka adalah pertama 200 triliun, kemudian saya tambah lagi 76 triliun. Ya 200, ini masih yang 200 ya, 200. Ini masih 200, sebelah kanan tambah lagi. Tambah 200 triliun, akibatnya apa? Saya pengamat, saya ekonom yang suka campur-campur, fiskal, moneter, saya pakai semuanya. Pokoknya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang saya mau jalankan adalah supaya fiskal jalan, moneter jalan, real sektor jalan. Waktu saya injek, ada kemajuan ya, udah kayak gue, punya ini sekarang. Jalan kemarin-kemarin susah saya masuk sana.
Ini waktu saya ambil posisi Kementerian Keuangan, di sini yang maunya uangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.